Salam damai dalam Kristus. Saya Romo Agustinus Ferdian. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana langkah-langkah untuk mendaftar mengikuti perayaan Ekaristi bagi umat Paroki Santa Maria Annunziata Sidoarjo. Tujuan dari mendaftar secara online ini adalah supaya umat yang mengikuti misa dalam masa pandemi ini semuanya terdaftar dan juga dibatasi. Karena ini seturut dengan anjuran dari pemerintah agar pandemi tidak semakin merebak, agar umat yang beribadah juga dibatasi. Nah, langkah-langkah yang akan saya jelaskan ini adalah langkah-langkah mendaftar secara online. Artinya nanti akan dibagi dalam dua bagian video ini, mendaftar dengan menggunakan laptop dan juga mendaftar dengan menggunakan HP atau smartphone. Dan satu hal yang saya tekankan adalah bahwa yang mendaftar di misa ini saya tujukan hanya untuk umat yang terdaftar sebagai umat Paroki Santa Maria Annunziata Sidoarjo. Baik, ini adalah bagian pertama, langkah-langkah untuk mendaftar dengan menggunakan laptop atau PC. Yang pertama adalah persiapan. Yang perlu Anda siapkan adalah dalam persiapan ini yang pertama laptop atau PC yang di dalamnya sudah terinstall browser seperti Google Chrome, ada Safari, atau juga misalkan Mozilla Firefox. Dan yang pasti PC atau laptop Anda terkoneksi dengan internet. Dan yang kemudian siapkan ID kartu keluarga Katolik yang sudah terdaftar di paroki. Dan yang ketiga, siapkan NIK masing-masing anggota keluarga. Yang keempat, siapkan foto pribadi untuk masing-masing anggota keluarga. Dan masing-masing foto ini maksimal besar filenya adalah 2 MB. Dan yang terakhir atau yang kelima dalam tahap persiapan ini yang diperlukan adalah email Anda yang aktif. Karena nanti semua proses ini akan berupa barcode yang dikirimkan ke email Anda. Oke, langkah yang kedua setelah langkah persiapan tadi adalah kita masuk atau login ke website data umat paroki. Nah, bisa Anda lihat di visual. Jadi Anda akan masuk ke browser Anda dan kemudian memasukkan alamat seperti yang tertulis di visual, yaitu misa-sanmarian.online, dan kemudian akan tampil visual seperti ini. Kemudian Anda scroll ke bawah dan di situ akan ada jadwal misa serta lingkungan mana saja yang boleh mengikuti misa tersebut. Dan ketika itu adalah salah satu lingkungan Anda, maka kemudian klik misa pada jam tersebut. Kemudian Anda memasukkan di situ ada ID KK, kartu keluarga Katolik dengan 7 digit dan ada titiknya. Lalu kemudian masukkan tanggal lahir salah seorang anggota keluarga. Bisa ayah, bisa ibu, atau anak. Yang pasti adalah salah satu anggota keluarga yang terdaftar di kartu keluarga Katolik. Seperti visual ini ditampilkan, memasukkan salah satu tanggal lahir anggota keluarga dan kemudian klik kaca pembesar. Lalu kemudian Anda scroll ke bawah, di situ akan ditampilkan seluruh anggota keluarga yang terdaftar dalam kartu keluarga Katolik. Oke, lalu kemudian kita masuk ke tahap yang ketiga, yaitu update data. Nah, ini yang penting. Di sini update data yang dilakukan adalah setiap anggota keluarga dimasukkan data NIK dan foto. Jadi nanti setiap anggota keluarga akan tercantum di situ NIK dan fotonya. Dan ini dilakukan sampai setiap anggota keluarga di daftar tersebut lengkap datanya. Jadi kemudian sudah lengkap update data, baru kemudian kita masuk ke tahap yang keempat, yaitu mendaftar misa. Nah, mendaftar misa ini dilakukan dengan cara mengklik tombol biru seperti yang ditunjukkan dalam visual sampai menjadi merah. Itu artinya anggota keluarga mana saja yang nanti akan ikut dalam perayaan. Misalkan di contoh ini ada 3 anggota keluarga yang sudah dicentang, baru kemudian setelah mendaftar, dan di situ juga kita mendapatkan langsung nomor kursinya, nanti yang akan kita dapatkan ketika
mengikuti perayaan Ekaristi. Dan di situ baru kemudian kita akan memasukkan alamat email untuk mendapatkan QR code dengan mengklik tadi tombol hijau di bawah. Nah, kemudian Anda masukkan alamat email yang aktif dan kemudian simpan dan kirim QR code. Nah, baru kemudian langkah yang terakhir kita akan mengcek email. Di situ kita akan mendapatkan kiriman email dari sistem, di mana kalau kita klik kita akan mendapatkan di situ pemberitahuan bahwa kita sudah mendaftar misa untuk tanggal sekian, jam sekian, serta anggota siapa saja yang ikut, anggota keluarga yang ikut, dan yang terpenting juga kita mendapatkan QR code yang nanti ketika ke gereja bisa di screenshot kemudian disimpan di HP atau dicetak dalam selembar kertas. Itu yang nanti terpenting dan juga dibawa ketika perayaan Ekaristi. Baik, itu adalah langkah yang pertama mendaftar perayaan Ekaristi dengan menggunakan laptop atau PC. Dan sekarang kita masuk ke bagian yang kedua, bagaimana mendaftar dengan menggunakan smartphone atau HP. Oke, ini adalah langkah kedua bagaimana cara mendaftar untuk mengikuti misa bagi umat Paroki Santa Maria Annunziata Sidoarjo dengan menggunakan HP atau smartphone. Yang pertama dalam persiapan yang harus disiapkan sebelum melakukan pendaftaran ini adalah siapkan tentunya HP yang di dalamnya sudah terinstall browser seperti Google Chrome, Safari, dan lain-lain. Kemudian siapkan ID kartu keluarga Katolik yang Anda dapatkan ketika mendaftarkan keluarga Anda di paroki. Dan kemudian yang ketiga, siapkan juga NIK, nomor induk kependudukan masing-masing anggota keluarga. Yang keempat, siapkan foto keluarga, maksud saya foto masing-masing anggota keluarga, sendiri-sendiri fotonya ya. Dan maksimal besar file adalah 2 MB. Dan yang terakhir, siapkan alamat email yang aktif untuk nanti menerima pemberitahuan bahwa Anda sudah mendaftar. Oke, sekarang kita masuk untuk melihat visual ini, untuk melihat bagaimana cara mendaftar dengan menggunakan HP. Buka HP Anda dan kemudian masuk ke browser. Misalkan di sini Mozilla Firefox, dan kemudian masukkan di kolom URL di atas misa-sanmarian.online. Ini adalah web untuk mendaftar perayaan Ekaristi, dan kemudian lihat di bawah. Di situ ada tanggal dan juga jam perayaan Ekaristi serta lingkungan mana saja yang boleh mengikuti. Bila lingkungan Anda terdaftar di situ, kemudian masuk, kemudian isikan nomor kartu keluarga Katolik serta nomor, maksud saya tanggal lahir salah seorang anggota keluarga. Bisa ayah, bisa ibu, atau siapa saja yang termasuk dalam keluarga. Baru kemudian Anda akan dibawa pada halaman, di situ ditunjukkan seluruh anggota keluarga. Dan kemudian proses yang dilakukan selanjutnya adalah update data. Nah, di sini ketika update data ini yang dimasukkan adalah NIK anggota keluarga dan foto dari anggota keluarga tersebut. Di mana proses ini dilakukan berulang-ulang. Misalkan ayah sudah, kemudian ibu dan anak kalau misalkan punya NIK juga dimasukkan. Nah, itu semua dilakukan sampai kemudian satu keluarga sudah lengkap datanya. Baru kemudian tahap selanjutnya setelah data lengkap adalah mendaftar misa. Nah, ini silakan bagi anggota keluarga yang ikut misa pada tanggal tersebut mencentang, ini dicentang tombol yang tadinya biru menjadi warna merah di bagian paling pinggir itu. Itu tandanya adalah nanti Anda akan mendaftar. Nah, seperti di visual ini ditunjukkan, ini anggota keluarga ikut ke gereja, ada 3, kemudian ada 4 anggota keluarga yang ikut misa. Oke, setelah kemudian anggota keluarga mendaftar perayaan Ekaristi, baru kemudian klik tombol dapatkan QR code di yang paling bawah itu. Ketika Anda klik, Anda akan dibawa pada halaman di mana Anda harus memasukkan alamat email Anda sendiri.
Kemudian setelah Anda mengetik alamat email itu, kemudian tombol warna ungu diklik siap simpan dan kirim email. Dan kemudian seperti yang di tahap menggunakan laptop tadi, Anda kemudian mengecek email dan di situ Anda akan mendapatkan pemberitahuan dari sistem yang isinya adalah Anda ikut atau mendaftar perayaan Ekaristi pada tanggal berapa, jam berapa, dan kemudian anggota keluarga siapa saja yang ikut perayaan Ekaristi beserta nomornya, dan juga pada bagian paling bawah nanti Anda akan melihat ada QR code. Nah, seperti yang Anda lihat dalam visual ini. Dan QR code ini yang nanti harus Anda bawa ketika ikut perayaan Ekaristi, atau bisa juga dicetak dalam selembar kertas. Baik, umat Allah yang terkasih, itu tadi adalah cara-cara bagaimana Anda perlu untuk mendaftar perayaan Ekaristi di dalam masa pandemi. Memang ini adalah suatu kebiasaan yang baru, tapi tentu semua ini perlu dilakukan untuk pertama-tama menjaga keselamatan diri kita dan keluarga, dan juga mungkin akan awalnya merasa susah. Tetapi pendaftaran ini, Anda ketika memasukkan, mengupdate data itu adalah dilakukan pertama-tama di waktu ini saja. Kemudian nanti kalau ingin mengikuti misa tinggal menggunakan langkah-langkah yang lebih mudah. Demikian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Semoga umat bisa mengikuti dan juga kita senantiasa berdoa dan berpengharapan bahwa Tuhan selalu menyertai kita dimanapun kita berada. Berkat Tuhan menyertai kita semua.